Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda saat ini masih ditemani oleh saya, Randi Satria, dan masih dalam rangkaian kegiatan dari Kongres Pemuda Islam 2015 yang diadakan di kampus IPB Bogor. Baiklah pemirsa, saat ini persis di sebelah saya sudah ada salah seorang tokoh Islam tanah air yang juga turut hadir dalam event kali ini. Beliau adalah Ustadz Felix Xiao, dan langsung saja kita sapa ke beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Ustadz Felix, apa tanggapan antum terkait dalam event kali ini Ustadz? Ya, pertama-tama event kali ini Kongres Pemuda Islam memang dibuat supaya kita memahami permasalahan utama daripada bangsa ini dan bagaimana mengubahnya. Dan kenapa dikatakan pemuda? Karena proses perubahan tidak bisa terlepas daripada para pemuda. Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah ketika mengubah masyarakat jahiliyah itu juga menggunakan kekuatan-kekuatan pemuda. Nah, jadi itu kenapa dikatakan Kongres Pemuda Islam. Baik, Ustadz Felix, apa nih pandangan antum terkait tentang situasi pemuda-pemudi muslim saat ini Ustadz? Ya, pertama-tama kita mendapatkan bahwa pemuda dan pemudi kebanyakan abai tentang kondisi daripada masyarakatnya, abai dengan kondisi daripada bangsanya, dan terlebih parah lagi adalah abai dengan kondisi agamanya. Dan kita bisa melihat bahwa ya arus-arus globalisasi ini kan semakin ramai ya, dan semakin ramai ini bukan hanya yang baik-baik saja yang masuk, tapi juga yang jelek-jelek yang masuk. Liberalisasi pemikiran, liberalisasi agama, liberalisasi ekonomi, gaya hidup itu sudah mulai muncul dan menyebar di kalangan anak muda, sehingga mereka melupakan agama mereka. Nah, kondisi ini yang kemudian harus diubah, karena memang di setiap masalah juga menyimpan sebuah potensi kebaikan. Karena kenapa? Ya sekarang lebih cepat sekali menyebar dakwah lewat sosial media, lewat dunia maya. Ini juga sebuah kebaikan yang harusnya dimanfaatkan untuk kebaikan anak muda mengenal Islam tadi. Baik, Ustadz Felix, apa nih ekspektasi atau harapan antum terkait tentang Kongres Pemuda Islam ini Ustadz? Ya, pertama memahamkan bahwa setiap permasalahan adalah sumbernya karena dilalaikan syariat Allah. Bahwa dari aspek apapun ketika kita melihat bangsa ini dicobakan solusi apapun, ternyata solusi ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahwa masalah tetap ada. Dari dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang angka partisipasi murni pendidikan tetap sama. Kemiskinan malah bertambah gitu kan ya. Situasi politik makin tidak menentu. Korupsi ternyata juga tidak berkurang atau tetap saja seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya orang selalu melihat pada luaran, tapi orang tidak melihat inti masalahnya apa. Padahal di dalam Islam sudah sangat jelas sekali kalau kita beriman pada Allah dan kita meyakini ayat-ayat Allah, bahwa Allah mengatakan bahwa setiap masalah itu karena tidak memakai wahyu atau meninggalkan wahyu. Nah, ini adalah masalah terbesar. Maka tidak ada solusi lain selain memahamkan anak muda, mengerti agamanya, memahami agamanya, lalu kemudian mengaplikasikan solusi dalam kehidupan, yaitu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Felix, apa nih tanggapan antum terkait tentang BKIM atau lembaga-lembaga ROIS yang ada di setiap kampus Ustadz? Apakah kampus itu juga atau lembaga ROIS itu juga memiliki arti penting Ustadz bagi kelangsungan dakwah bagi mahasiswa khususnya? Ya, pertama-tama saya dilahirkan di BKIM, saya dilahirkan di lembaga dakwah kampus. Akhirnya adalah kita bisa melihat bahwa lembaga-lembaga dakwah kampus adalah sebuah rahim, tempat lahirnya aktivis-aktivis yang kelak akan peduli pada negeri ini, kelak peduli pada Islamnya, kelak peduli pada umatnya. Maka keberadaan lembaga dakwah kampus ini tidak boleh sama sekali diremehkan. Nah, bahkan kalau kemarin ada isu bahwa terorisme munculnya di lembaga dakwah kampus, terorisme munculnya di tempat-tempat orang mengkaji Islam, ini salah besar. Justru karena adanya lembaga dakwah kampus inilah orang jadi teredukasi dengan Islam. Dan karena teredukasi dengan Islam, orang jadi jauh daripada terorisme. Karena terorisme ini adalah hasil ketika orang tidak paham dengan Islam. Tapi ketika dia paham dengan Islam, dia akan memperjuangkan tidak hanya yang benar, tapi dengan cara yang benar pula. Dengan cara yang benar pula. Ustadz Felix, mungkin antum bisa share pesan-pesan Ustadz kepada para pemuda muslim yang tidak bisa hadir dalam event kali ini Ustadz. Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa jangan tertipu dengan solusi-solusi yang bukan Islami. Solusi itu hanya ada pada Islam. Ketika kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka kita mengetahui bahwa Allah lah tempat berasal kita dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang pemuda mengisi dirinya dengan Islam, mengintensifkan dirinya dengan Islam, dan karena itulah dia bisa menjadi seorang agen perubahan. Dan ketika dia dengan Islam, maka yakini bahwa ini bukan hanya balasannya di dunia, tapi insya Allah balasannya di akhirat. Yang terakhir, coba lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Coba analisis perubahan itu baik secara normatif, baik secara empiris, baik secara historis. Coba lihat perubahan ini apa saja syarat-syaratnya. Dari situ kita akan mendapatkan bahwa syarat-syarat perubahan adalah bahwa dia harus berdasarkan satu pemikiran yang benar, dengan cara yang benar, dan harus dimulai memang dari kita sendiri, dari anak-anak muda. Itu adalah dari pemuda-pemuda yang muncul idealisme yang kelak akan mengantarkan pada perubahan yang besar. Baik, baiklah pemirsa, demikian tadi sedikit perbincangan kita dengan Ustadz Felix Xiao yang juga turut hadir dalam event kali ini. Baiklah Ustadz, syukron jazakallahu khairan atas waktunya Ustadz ya. Semoga Allah selalu menjaga Anda.
Baik, pemirsa, cukup sekian dari saya. Saya Randi Satria beserta kru yang bertugas melaporkan dari kampus IPB Bogor.